Shalom, puji Tuhan. eh, di hari Natal ini kita bisa bersyukur bahwa kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga kita maupun bagi semua orang percaya. Hari ini secara khusus saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada setiap mereka yang mendengarnya, terutama bagi jemaat Efrata, di mana di dalam hari-hari ini kita semua bersukacita karena Natal, ya, yang seringkali kita rayakan, yang sudah beberapa tahun kita sudah rayakan menjelang akhir-akhir tahun ini, biasanya tanggal 25 Desember ataupun ada yang lebih, mungkin tanggal 26, 27 ataupun Januari bahkan sering terjadi seperti itu. Tetapi makna Natal biasanya setiap kita sering berkata bahwa kelahiran Yesus datang di dunia yang kita peringati. Tetapi secara khusus hari ini sukacita, damai sejahtera karena Yesus sudah hadir di dalam kehidupan kita itu akan kita lebih menikmati lagi apabila kita benar-benar tahu akan apa yang menjadi pesan Kristus, ya, di dalam dunia ini sebelum dia meninggalkan dunia ini naik ke surga, dan nanti dia akan datang kembali ke dunia untuk menjemput, ya, setiap orang percaya. Dan saya percaya sukacita ini melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar akan membawa satu dampak yang sangat luar biasa. Surabaya saat ini dicekam rasa takut oleh karena COVID, ya, Corona yang dinyatakan hari ini makin luar biasa, ya, wabahnya sampai zonanya dikatakan merah. Bahkan salah satu hamba Tuhan di GPPS yang saat ini mengalami masalah juga, ya, kena COVID, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Sebelum kita menerima kabar baik ini, kita sama-sama akan berdoa dan nantinya akan menjadi satu kekuatan dan akan menjadi kan kita lebih konsentrasi lagi untuk menerima berkat firman. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Dan hari ini jika mereka nanti bisa mendengar, mereka akan menerima berkat-Mu secara luar biasa. Kekuatan daripada Allah akan menyertainya, sehingga rasa khawatir, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri boleh ditumbuhkan kembali melalui kebenaran firman. Karena kami percaya melalui firman-Mu lah akan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Berikan kami hikmat, berikan kami kepandaian, akal budi, kemampuan kepada kami, supaya kami mampu untuk dapat mencerna setiap firman yang akan kami dengar. Berikan hamba-Mu kesehatan, berikan hamba-Mu kekuatan, akal budi, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Di hari Natal, penyambutan kelahiran-Mu ini, hendaknya kemenangan boleh benar-benar terjadi bagi setiap kami. Bukan hanya bersukacita yang biasanya kami lakukan di dalam pesta Natal, tetapi hari ini karena
adanya COVID-19 ini kami tidak dapat melakukan, bukan berarti kami kehilangan sukacita. Karena makna Natal sesungguhnya jika kami boleh mengerti melalui kebenaran firman-Mu akan menjadi dampak, akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi, bukan hanya sekedar pesta-pesta, tetapi kekuatan daripada firman-Mu lebih daripada segala-galanya. Persiapkan hati kami supaya kami boleh menerima berkat firman-Mu secara utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Kita semua hari ini akan menerima berkat firman, ya, di mana saya akan membuka beberapa ayat, ya, beberapa kitab dan beberapa surat, supaya kita semua akan menerima berkat di Natal yang indah ini, akan kelahiran Kristus benar-benar secara luar biasa. Yang pertama, janji Tuhan kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini kata kuncinya. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, ya, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya pada waktu membaca ayat ini untuk persiapan khotbah ini, saya selidiki dan saya renungkan. Ini merupakan sebuah hadiah yang sangat luar biasa di hari Natal kita saat ini. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa kamu gak usah khawatir, setelah aku naik ke surga kamu tidak akan menghadapi sebuah masalah. Kamu tidak akan sakit, kamu tidak akan sampai gak punya makanan, ataupun yang sifatnya biasanya di dalam dunia ini jika kita tidak memiliki sesuatu yang biasanya dunia anggap itu akan membahagiakan, nah Tuhan janji akan memberi itu semuanya. Biasanya beberapa orang kalau mengkhotbahkan bahwa Tuhan Yesus berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Tetapi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14, ya, ayat 15 sampai 17 ini, itu bukan hanya sekedar Dia memberi hanya pakaian, makanan, kesehatan, atau apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Tapi Dia lebih daripada itu sendiri. Kenapa? Mungkin kita hari ini uang kita banyak. Mungkin kita hari ini sehat, tidak ada sebuah masalah. Mungkin hari ini kita luar biasa dalam hal jasmani. Tetapi saat kita menghadapi sebuah problem, setiap manusia dalam dunia ini pasti ada problemnya. Ya, mungkin uangnya banyak, mungkin kesehatannya bagus, tetapi mungkin dalam keluarga salah satu daripada orang yang dikasihi mengalami sebuah masalah, persoalan, dan akan menjadikan sebuah kebingungan di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam janji Tuhan ini Dia berbicara apa? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Siapa sih, ya, Roh kebenaran ini? Kita semua orang Pentakosta, semua kita tahu. Dan
kita percaya itu pribadi Allah yang lain dari 3 pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini akan memberikan apa bagi kita? Janji Tuhan ini sebagai janji hal yang sangat luar biasa, janji emas kalau saya ngomong seperti itu, sesuatu yang mulia yang diberikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dia memberikan seorang penolong bagi kita. Kalau cuma sekedar penolong untuk memberikan hal-hal yang sifatnya duniawi, keperluan-keperluan duniawi, Allah pun pernah memberikan kepada manusia. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya sepadan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yaitu kita tahu semua, itu Hawa. Adam diciptakan dulu, setelah itu Hawa. Hawa diberikan untuk menjadi penolong bagi Adam. Menolong dalam hal apa? Ya, menolong dalam hal yang sifatnya jasmani. Mungkin Adam lagi capek, ya, Hawa memijeti, seperti itu. Mungkin Adam lagi suntuk, ya, mungkin anak-anaknya nakal atau apa, Hawa memberikan penghiburan. Mungkin Adam pusing, ladangnya mengalami sebuah masalah, banyak sekali hama, dan dia sulit mengatasi. Hawa mungkin membantu, ya, membantu, memberikan masukan bagaimana cara mengatasi. Tetapi yang dijanjikan di dalam Yohanes, permisi ya, saya tak minum dulu. Yang di dalam Yohanes 14 ayat 15 ini, penolong ini bukan yang dimaksud seperti itu. Roh Kudus diberikan bagi kita bukan supaya kita pada waktu menghadapi problem di dalam pekerjaan, kita berdoa, nanti Roh Kudus kasih kita hikmat bagaimana supaya kita sukses. Tugas Roh Kudus bukan yang dijanjikan, bukan tugasnya seperti itu. Kalau ada problem di dalam sebuah perusahaan, ya, kita mengalami satu masalah di dalam pekerjaan, jangan kita tanya Roh Kudus, ini kayak apa saya menghadapi masalah COVID ini, tunggu saya supaya rame, saya harus bagaimana. Itu jangan tanya sama Roh Kudus, berdoa kepada Roh Kudus, kepada Allah Anak, Allah Bapa. Tidak masalah, kita bergantung sama Dia. Tetapi kalau kita mencari hikmatnya, ini kayak apa menghadapi persoalan yang seperti ini, tanya kepada ahlinya, ya, seorang ahli bisnis atau yang lain-lainnya. Kita mengalami sakit, mungkin kita takut, waduh ini COVID ini, mungkin saya kena COVID ini kok, dada saya sesak. Jangan tanya sama Roh Kudus, ya, ini Roh Kudus bagaimana ini, saya harus bagaimana. Tanya ke dokter, swab, ya, diperiksa atau apa. Gereja saat ini, bagaimana gereja ini, ya, jemaat banyak sekali yang mengalami persoalan dan masalah. Jangan kita ngomong ini, saya tanya Roh Kudus, nanti jemaat nanti bisa, kita berdoa supaya jemaat ditolong dari sebuah masalah. Ya memang pasti bisa, karena Allah itu bekerja dalam segala hal bisa. Tetapi tujuan Roh Kudus bukan menyelesaikan yang sifatnya hanya sekedar itu, untuk kepentingan perut, untuk kepentingan apa. Itu Allah kita nggak usah kita suruh untuk Dia memberi. Dia tahu kok setiap kebutuhan kita, kalau kita sebagai anak, Dia pasti beri. Tugas kita ya kita bekerja dengan baik. Tapi yang dimaksud supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, ya, memberikan kamu seorang penolong yang lain. Penolong dalam hal apa? Kalau cuma menolong dalam hal yang demikian, itu sifatnya agamawis, ya.
Dikatakan di sini sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Kita bisa mengenal dia itu dari mana? Kalau kita tidak mengerti fungsi Roh Kudus itu sesungguhnya apa dalam kehidupan kita. Nah, ini banyak orang-orang yang salah. Banyak orang-orang yang tidak mengerti dalam hal ini. Dan kalau kita melihat dengan baik betapa luar biasanya Kristus itu yang berjanji bagi setiap kita. Janjinya itu sangat luar biasa. Dan itu dapat ditangkap oleh Rasul Paulus. Sehingga dia menulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia tulis apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kalau cuman sekedar ada beberapa orang bersaksi, aku tidak mikir loh ya, tiba-tiba aku kok bisa punya perusahaan segini besarnya, tidak terpikirkan oleh pikiranku. Itu kalau saya ngomong, ya satu mungkin kebohongan atau ingin menyatakan satu kebanggaan atas keberhasilannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Nah, mungkin dia tidak berpikiran seperti itu. Dia pasti sudah bisa punya pikiran, aku bisnis ini nanti aku akan hasilkan ini, uang ini seperti ini, dan nanti kalau uangku banyak seperti ini, aku akan beli ini dan akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu terpikir dalam pikirannya. Tapi yang dikatakan di sini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, timbul dalam hati manusia. Kita garis bawahi. Kita tidak pernah membayangkan dalam hati kita. Kita tidak pernah ada dalam hati kita. Bagaimana hari ini kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana hari ini kita bisa mengasihi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Bagaimana hari ini kita mau berjalan di dalam firman-Nya. Hari ini bagaimana kita mau melawan dosa yang ada dalam diri kita. Yang biasanya itu satu hal yang mengenakkan diri kita. Tapi kita mau melawan, kita nggak mau. Siapa yang memberi kekuatan itu? Yaitu roh kebenaran yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita. Jangan kita tafsirkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Aku ini gak pernah loh, dalam hatiku kalau aku ini, tak terpikirkan dalam hatiku kalau aku ini bisa punya mobil bagus. Tiba-tiba aku bisa punya mobil bagus. Coba selidiki pelan-pelan. Pasti sudah terpikir dalam hati kita, cuma kita nggak mau terang-terangan. Keinginan-keinginan seperti itu. Tapi kalau keinginan kita bisa datang di hadapan Tuhan, bisa mau melayani Tuhan, itu tidak terpikirkan dalam pikiran kita. Tidak terpikirkan dalam pikiran saya. Saya tidak pernah berpikir kok kalau saya mau sebagai hamba Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Gak ada dalam pikiran saya. Tapi Tuhan tangkap saya. Dia memberikan kasih-Nya melalui kuasa-Nya. Roh-Nya diberikan kepada saya. Dia mendorong kepada saya. Dia membawa kepada saya untuk saya ingin kerinduan untuk belajar firman. Ingin kerinduan lebih mengerti siapa itu Tuhan dalam hidup saya. Itu baru namanya kita itu mengasihi Tuhan. Itu baru namanya kita menerima kasih karunia. Banyak orang yang merasa dirinya sudah Kristen
dan merasa sudah dirinya sudah menerima kasih karunia. Melayani Tuhan sudah 30 tahun. Misalkan dia sebagai seorang pemimpin paduan suara. Selama 30 tahun ya di gereja ya suka memimpin paduan suara. Tidak ada satu kerinduan untuk menyelidiki firman. Tidak ada satu kerinduan untuk lebih mengetahui siapa itu Allah. Belajar lebih dalam. Saya curiga. Apakah yang disebut roh penolong yang ada di dalam kamu itu betul-betul ada dalam dirinya? Kalau roh Allah itu ada dalam diri kita, pasti ada sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam pikiran kita. Tidak terpikirkan dalam hati kita. Tidak ada dalam hati kita. Kita bisa tahu siapa itu Allah. Mengapa Allah mengasihi aku? Mengapa Allah memilih aku? Itu pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik hati kita dan itu dilemparkan oleh kuasa roh itu sendiri dalam hati kita. Dan kita diberi satu kemampuan untuk menyelidiki lebih dalam. Sehingga kasih itu akan timbul dalam hati kita secara lebih dalam lagi. Kenapa sih Yesus kok harus mati bagi diriku? Kenapa sih dia harus mati di kayu salib? Kenapa dia harus berkorban untuk aku? Banyak sekali orang Kristen, ya karena dia menebus dosaku. Kenapa dia harus menebus dosaku? Dosaku yang bagaimana yang ditebus? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Dan kalau roh Allah itu ada dalam diri kita, dia akan memberikan satu kemampuan untuk kita bisa menyelidiki melalui firman-Nya. Ini satu pesan Natal yang sangat luar biasa. Karena saya khawatir hari-hari ini kita jarang, bahkan sudah hampir 1 tahun kita tidak bertemu di gereja. Hampir 1 tahun PA tidak diadakan. Apakah ada satu kerinduan dalam hati kita untuk tetap menyelidiki? Untuk tetap ingin tahu siapa itu Allah dalam hidup kita. Allah itu bagaimana dalam hidup kita. Karena kalau kita memang sebagai anaknya, maka kita akan berkata, Engkau luar biasa Allah Roh Kudus. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kau memberikan kepada kami, dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong. Ya. Yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kita dengan satu tujuan, supaya makin hari kita makin mengasihi Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dengan cara satu, ditanamkan dalam hati kita, yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Ya mulai masuk dalam hati kita. Saya kasih gambaran. Saya pertama kali datang di gereja. Tujuan saya cuma satu, saya mau ibadah datang di gereja. Pada waktu di gereja saya melihat orang main musik, orang memuji, menyembah Tuhan. Sebagai leader, singer, saya untuk bertepuk tangan saja untuk menyembah Tuhan, itu tangan saya rasanya berat sekali, malu. Tapi kuasa roh itu memberikan satu dorongan untuk tangan saya bisa bertepuk, untuk tangan saya bisa diangkat. Itu karena apa? Satu kuasa yang dinyatakan dalam diri saya. Saya masih ingat pada waktu saya masih SMP, saya sekolah di sekolah Kristen. Sebelum masuk kelas, saya harus ibadah di gereja. Kebetulan sekolah kami pada waktu itu bawa gereja. Pada waktu teman-teman saya bertepuk tangan, saya ketawa. Kayak orang edan saja, tangannya ditepuk. Pada waktu mereka
tangannya diangkat dan mereka menangis memuliakan Tuhan dan merasakan Tuhan sentuh secara luar biasa. Saya ngomong kayak orang edan. Tapi saat ini saya bisa bertepuk tangan, saya bisa mengangkat tangan saya karena saya bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan. Itu tidak terpikirkan dalam pikiran saya. Tidak ada dalam hati saya. Tapi kuasa Roh itu memberikan satu kuasa kepada saya untuk seperti itu. Tidak terpikirkan dalam hati saya. Kalau saya mau belajar firman lebih dalam lagi. Buru-buru belajar firman. Datang ke gereja 1 minggu sekali itu teman saya semua ngomong ajaib kalau saya mau lakukan hal yang seperti itu. Tapi hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta. Kalau ketemu dengan teman-teman saya dia ngomong, gak terpikir aku kalau Titi bisa seperti itu mau jadi pendeta. Memang kamu tidak pernah berpikir. Saya pun tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi Allah menaruhkan itu dalam hati saya. Allah Roh memimpin saya, mengubah dalam hati saya, mengubah dalam pikiran saya, supaya saya diberi satu kemampuan untuk bisa mengasihi Dia. Ini satu kuasa Roh Kudus. Hari ini mungkin kita mengalami kegelisahan. Tidak terpikirkan dalam pikiran kita. Mungkin salah satu keluarga kita mungkin kena COVID. Mungkin dalam satu keluarga kita kena sebuah masalah. Kita kehilangan pikiran. Kita kehilangan satu kekuatan untuk bisa sejahtera. Tapi saya percaya kalau Roh Allah itu ada dalam diri kita. Dijanjikan Dia sebagai seorang penghibur. Dia akan memberikan satu kuasa kepada kita dalam hati kita, dalam pikiran kita. Entah bagaimana caranya. Karena saya percaya, dikatakan dalam firman, tidak terpikirkan oleh pikiranku. Bagaimana caranya Dia bisa menghibur. Bagaimana caranya Dia bisa membuat kita sejahtera. Tapi saya percaya apa yang Yesus katakan. Saya percaya melalui firman-Nya bahwa kita diberi satu kekuatan, satu kemampuan untuk bisa berpikir, untuk bisa bukan melawan keadaan, tetapi kita bisa masuk di dalam keadaan apapun juga di dalam damai sejahteranya. Terbukti kok, para rasulnya semuanya menghadapi problem masalah yang begitu berat, tapi mereka bisa memiliki satu kekuatan, kemampuan. Secara manusia orang berbicara, gila, dan orang itu bisa seperti itu. Kok bisa seperti itu? Secara manusia memang gak bisa. Otak kita gak mampu menghadapi problem masalah. Tetapi kuasa Roh itu memberikan satu kekuatan. Kuasa Roh itu memberikan satu hikmat yang tidak ada dalam dunia ini. Diberikan bagi kita. Di mana bagi dunia dianggap hikmat daripada Allah itu adalah satu kebodohan, dikatakan di dalam 1 Korintus itu. Tapi bagi setiap orang percaya, itu satu keuntungan, satu keluar biasaan yang Allah berikan bagi kita. Itu janji Tuhan, itu hadiah Tuhan bagi Natal saat ini. Saya percaya, karena Yesus berkata, setiap orang percaya, setiap orang yang mengasihi aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Ini hadiah Natal bagi setiap kita semua. Natal itu menunjukkan satu kemenangan bagi setiap orang percaya. Natal menang atas dosa-dosa kita. Natal saat kita percaya kepada Yesus, Natal terjadi dalam kehidupan kita. Dan saat kita percaya kepada Yesus, saat Natal terjadi dalam kehidupan kita, janji Tuhan, Dia berkata apa? Aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran bagi kita, yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya kita diberi hikmat yang tidak ada dalam dunia ini. Supaya kita diberi kuasa yang tidak ada dalam dunia itu. Kuasa untuk apa? Memiliki damai sejahtera, memiliki satu kekuatan yang tidak terpikirkan di dalam pikiran kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tapi Dia berikan kepada setiap orang percaya. Ini adalah pesan Natal. Ini adalah janji Natal. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tunjukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu
tidak memperpanjang lagi. Pesan-pesanmu bagi setiap kami. Tapi hamba-Mu percaya, melalui renungan firman Tuhan yang tidak panjang ini, ada satu kelegaan bagi setiap kami yang mengalami problem dan masalah. Saat kami menundukkan diri kami, saat kami tidak mengandalkan segala kekuatan kami, saat kami berserah kepada Engkau, Kau akan memberikan satu kekuatan kepada kami melalui hikmat-Mu. Kau akan memberikan satu dorongan kepada kami untuk menyatakan satu kemenangan bagi setiap hati kami sendiri. Karena Kau berjanji, Kau memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus bagi setiap kami anak-anak, yang akan memimpin kami, yang akan memberikan kami hikmat, akal budi, satu kemampuan yang tidak terpikirkan dalam hati kami, supaya kami mampu menghadapi setiap beban persoalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Natal ini Kau memberikan satu hadiah yang sangat luar biasa, yang tidak mampu kami peroleh melalui kekuatan kami, yaitu anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kemenangan salib, kami dibebaskan dari dosa. Janji-Mu menyertai kami. Kau memberikan kami kuasa melalui kuasa Roh-Mu, yaitu kuasa untuk memenang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mungkin anak-anak-Mu mengalami problema, persoalan dan masalah. Tuhan tolong satu persatu. Tuhan ingatkan bahwa janji-Mu iya dan amin, bahwa janji yang telah Kau nyatakan bagi kami, yaitu kuasa Roh Allah diberikan bagi kami. Ingatkan kepada mereka, sehingga mereka tidak bergantung kepada kekuatan diri sendiri, tidak bergantung kepada setiap orang yang mereka merasakan mampu menolongnya, tetapi nomor satukan bergantung daripada Engkau sendiri, melalui kuasa-Mu, melalui kekuatan-Mu. Bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang saat ini mengalami goncangan di dalam segala persoalan dan masalah, Tuhan tolong beri hikmat melalui kuasa Roh-Mu sendiri. Hamba-Mu percaya Tuhan, di Natal ini ada sukacita, damai sejahtera akan Tuhan berikan bagi setiap kami. Haleluya, amin.